Halo semuanya, balik lagi di YouTube channel CVT Indonesia. Bersama kami, Reza Rever dan Jason Andika Syarif. Lu ngapain sih suruh gua ke PLN ini? Nah, di Gambir, jauh banget dari Jaksel. Iya sih lumayan. Jadi gini Jess, inget gak sih di video yang carry lawan Grand Max kan gua kalah? Ah, iya. Ya, dan lu dapet uang tunai kan? Ini maka Jason berhak membawa pulang 10 juta rupiah. Thank you banget, Bang. Aduh, sumpah dulu. Nah, kalau aja jangan berkecil hati. Barang di belakang boleh bawa pulang. Beras itu? Beras itu? Ya udah lumayan lah. Sembako sekarang mahal. Iya lumayan beras lah, nanti lumayan. buat sumbangin aja deh. Sumbangin aja, oke. Buat zakat ya, luar Buat biasa. zakat. Luar biasa. Kebetulan memang ya habis kita syuting itu ternyata ada musibah ya kan, dimana Cianjur dan Garut juga kena gempa dan bumi. menghasilkan korban yang lumayan banyak ya. benar. Jadi akhirnya gue berpikir kayaknya waktu yang tepat untuk memberikan sembako-sembako yang kita pakai kemarin untuk syuting ke Cianjur deh, Jess. Dan kebetulan kan lu baru beli mobil listrik. Pantesan lu suruh gue ke SPKL. Nah, ini kebetulan nih, Jason baru beli. beli Wuling REV guys. Gila. Nah, lu tau nggak hadiah yang kemarin 10 juta itu? Hah? DP ini nih. Buset lu DP minim. 10 juta doang. Nambahin, maksudnya nambahin. Buat nambahin DP lumayan ya dari Kompas Lumayan ya. 10 juta. Iya, anyway. Yes. Jadi sekarang kita udah di Gambir, yang mana nih memang tempat pengecasan lengkap ya, mulai dari yang fast charging sampai yang AC charging biasa juga ada. DC chargingnya pun ada yang CCS 2, terus kemudian ada yang Cademo, lengkap sampai yang AC Type 2 untuk Wuling REV ada semua lengkap di sini SPKL Gambir. Nah, kalau cara nge-charge-nya nih kalian harus download ini dulu aja. Apa? Aplikasi namanya Charge In dari Charge PLN. In, Nah, itu udah tersedia di iOS dan juga Android. Oh, sekarang udah di iOS sudah ada? iOS juga udah bisa. Dulu kan cuma di Android. Android doang Play Store awal-awal, Tab Play Store. Sekarang udah di App Store udah ada. Dan caranya adalah kalian tuh tinggal buka aplikasinya, scan barcode ke charger, ke charging stationnya itu, isi berapa kilowatt yang mau lo isi, kilowatt hour yang lo mau isi. Jadi misalkan kita kan posisinya udah sisanya tinggal 50% tadi ya terakhir. Iya, tadi 5% pas lu datang ke sini. Udah datang sini 50% gue waktu itu. Kapasitasnya 26,7 ya? 26,7 kilowatt hour. Jadi ya tadi gue roughly di 12-15 lah ya. udah 15 kilowatt hour dan ketika kalian input di situ nanti muncul harganya berapa keluarnya. Dan tadi setelah gue input 15 kilowatt hour itu cuman habis 38 ribuan saja. 15 kalau berarti sekitar per KWH-nya 2000-an, 2600-an, 2400 benar. Memang kalau yang untuk yang di SPKLU ini kenanya itu di sekitar 2.500-2.600 rupiah per ada kilowatt hour. adminnya ya? Ada Kalau di admin. rumah tuh yang KWH-nya 1600-an. 1.600-an per kilowatt hour. 1699 lah. Benar. Ya, Tapi kalau- memang kalau secara speed ya kalah. Kalau yang di rumah itu cuma 2,2 kilowatt atau 2.200 watt. Tapi kan kalau ngomong-ngomong sama speed, Ya. mobil ini pun mentok cuma bisa di 7,7 kan? Bener, input daya maksimum ke mobil ini cuma 7,7 kilowatt. Jadi memang lu cuma bisa milih yang AC doang, nggak bisa DC charging Iya, ya. Nggak bisa fast charging, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kalian lihat, Ya. gue udah masukin sembako-sembako yang kemarin di sini ya. Kapan lu masukin ya? Ini ada videonya. Ya, Diam-diam dia. Oke. Udah beras, Oke. udah ada kayak peralatan-peralatan Wow. bayi, pampers, Yes. makanan, susu, dan segala macam. Jadi yang berguna banget untuk korban-korban di sana ya. Luar biasa. Oh, ini beras dari yang kemarin ya? Ya, dan jadi kita juga mau ngetes Wuling REV range-nya dari kita mau ngetes full berapa persen yang terpakai Yap. dari Jakarta ini pertama kali, terus nanti kita ke Cianjur, terus balik lagi ke Jakarta. Berapa range yang kepakai? Benar nggak sesuai klaimnya yang terpakai? Jadi kilometernya nanti kita mau hitung sama persentase yang terpakai. Jadi nanti kita mau lihat ketika rutenya Jakarta yang lagi macet nih, karena ini jam 9, jam 10, jam 9 pagi. Lagi rush hour ya? Lagi rush hour, kita lihat ke depan. Jadi kita mau lihat, kita masih macet-macetannya Jakarta, terus lewatin tol, terus nanti nanjak-nanjak kan di Cianjur ya. Kita lihat berapa yang terpakai. Iya, dan since ini Dan dia ditambahin berat ya, berasnya ada 3, yang 25 kilo, berarti sekitar 75 kilogram. Ya. Terus ini ada pembalut ya, anggap aja ini beratnya 250 gram lah ya. 250 gram, terus ini 80 kilogram. Ya, total beratnya 80 kilogram, berat lu berapa? Sekarang 66. Ih, kurus banget. Kayak gue udah turun sih, alhamdulillah. Kelihatan banget, kurusan banget ya, Reza ini Bang Reza ya. 78. 78. Jadi 78, 66, sama 80. Ya. Jadi Wuling REV bertambah Sekitar 200-an lebih lah ya, 200 kilogram. Oke.
Nah, kita lihat dengan beban yang sama itu kira-kira menghabiskan berapa persentase. Benar. Dan surprising nih, Ja. Muat kan? Muat. Gede loh. Ini dengan posisi baris keduanya semua dilipat. Ya, dan konfigurasinya bagus. Ya. Di Wuling REV ini dia 50-50. Jadi kalau misalnya lu mau naruh barang, terus jadi masing-masing ada 3 orang masih bisa? Masih bisa. Videografer mau ikut boleh? Boleh. Jangan, videografernya agak bobotnya. Oh iya, menambah berat lagi. Menambah berat, jangan. Ya. Luar biasa. Oke. Oke, CVTs, kita tunggu aja pengecasannya. So ini dia CVT Vlog Wuling REV. Oke, Ja. Nah, tadi udah keisi sebanyak 15. 100% ya? Udah 100%. 100%. Dan udah keisi 15 kWh. Tadi di indikator udah 100%. Tadi kurang lebih kita mau 2 jam ya isi. Hampir 2 jam lah ya, hampir 2 jam. Oke, langsung aja kita copot aja ya. Stop dulu dah. Kita stop charging dulu. Oh ya, di aplikasi ada stop charging ya. Jangan lupa. Di sini ada stop charging. Oke, udah stop. Nanti kita unlock dulu ya. Oke. Oke, udah cabut ya. Ini kalau Wuling REV ini dikasih converter ya? Harus pakai converter guys. Harus tetap. Jadi karena ya mungkin nggak sesuai spek sama mobil di China-nya kali ya. Jadi kita harus pakai converter sendiri. Dan sudah disediakan dari pabrikan Iya, udah? pas pertama kali beli udah langsung dari Wuling, ini ada logo Wulingnya. Luar biasa. Ini kita balikin lagi, jangan lupa dibalikin. Iya, nanti Habis nyolok doang nggak dibalik. Lu nyetir, Jess? Gue nyetir? Ya, kamu mobil lu. Ya udah. Oke, let's go. Oh, oke. Udah selesai. Yuk, let's go, Jess. Oke, Oke. kita jalan dulu ya. Tinggal press brake aja. Wih, enak ya, gampang ya. Anyway, Yes. tripnya di reset dulu, Jess, biar kita tahu kita perjalanan sejauh berapa. bener juga. Nah, kemarin ada seorang YouTuber nggak tahu cara reset trip, Jess. Oke. Nah, caranya tuh gini nih. Nah, Nih, caranya vehicle control. Yap. Oke. Terus nanti cari di bagian others ada subtotal mileage clear. Jadi kita clear. Oke, Clear, di reset clear. ya. Nah, Kita clear. Confirm. confirm. Total damage to 0. Oke, langsung kosong. Dah. Ya, Jess. Oke, ayo kita mundur ya. Oke. Nah, ini tuasnya juga bagus. Keren nih. ya. Terus ada auto hold sama Ada auto, park brake. electronic Kalau yang parking brake. long range udah begini. Long range Standard- udah gini. Standard range belum. Belum. Oke, kita mundur ya. Yuk. Kita rilis EPB-nya. Let's go. Nah, ini ada suara. Oh, artificialnya supaya tahu kita lagi mundur ya. Jadi bedain maju sama mundur suaranya beda ya. Yes. Tapi kalau di awal dia agak panas aja AC-nya. Benar, karena memang belum bekerja kali motor listriknya. Dia belum generate energi gitu ya. Oke. AC. Jadi Ngangkat nanti AC kalau belum. udah ngangkat AC baru dia Biasanya dia dingin langsung ya kalau kita di jalan. Oke, nice. Oke, kita jalan ya. Sip, let's go. Nah, oke Jess, kita sekarang melewati langsung macet-macetnya Jakarta ya di daerah Gambir. Dari Gambir. Ya, terus kita habis mau itu- masuk tol, nyari Yes. pintu tol, tapi masih jalan biasa dulu nih. Benar. Dan pas Ya. kebetulan ini lagi rush hour ya. Rush hour, tapi sebenarnya masih ya udah agak terurai sih. Lenggang ya. Padat merayap lah ya. Wuling REV ini Yap. speknya gimana sih, Jess? Oke, untuk spesifikasinya ya, kalau kita bicara soal kapasitas baterainya, dia kapasitas baterainya itu di 26,7 kWh. Oke. Nah, dia bisa menghasilkan tenaga itu sebesar 30 kW. Nah, kalau dikonversi ke horsepower, itu sekitar 40 horsepower lah ya. 40 horsepower. Iya, Dan iya. torsinya di 110 Nm. Wah, terus- oke lah. Nah, dia pakai Ya emang kecil banget sih. Bener, Cuma ya, tapi jadi- cukup lah untuk perjalanan dalam kota. Iya. Karena kan memang dengan size-nya yang seperti ini, dimensi yang kayak gini, mau pakai kemana sih? Iya benar. Iya. Dalam kota, mobilisasi di dalam kota enak banget sih. Enak manuver. banget. Nah, ini nanti jalan kita. cobain ya kalau kita di tol Iya, ya. iya. Gimana sensasinya? Tapi banyak yang takut juga kan, katanya di Iya. tol tuh juga dia takut kena bus goyang apa segala Iya, macam. iya. Kita lihat aja nanti gitu. Iya. Ini macet-macetan tadi ya, stop and go ya. Ini oke kok. Dan Masih oke. Dan bagusnya di mobil ini dia ada 3 Lihat bawah ya berarti ya. mode berkendara. Oke. Yang pertama itu normal. Ah? Nih ada tombol di sini. Oh, Eco, dan sport. Sport. Wow. Oh, ini kalau sport nih ya rasanya. Wow. Iya, lumayan ya. Jangan boros-boros, kita mau ces iya bener juga apa efisiensi. Ini nggak salah nih gue yang bawa. Ya, salah ya. Kaki gue tuh kadang-kadang nggak disekolahin gitu. Gak apa-apa, lu ya kan ini kan mobil lo, kita pengen Oke. lu pasti juga pengen penasaran kan? Iya, jujur gue jarang pakai Seberapa? mobil ini, Iya, tapi jarang gue kan? penasaran nih. Karena emang platnya juga baru turun. Baru turun, jadi Iya. baru pakai nih sekarang. Baru nih. pakai sekarang. Iya, iya, iya. Oke, sekarang kita mau menuju tol. Yap. Ini sekarang udah daerah Senen ya?
Bener, ini daerah Senen. Daerah Mau Senen. tahu Dalkot aja ya? Dalam kota dulu. Enggak, Suyoto ya? Suyoto. Iya, tahu Suyoto dulu. Oke. Nah, perjalanan kurang lebih berapa tuh? 2 jam 45 menit. Oke. Dan total distance-nya sih kalau dari kilometer sih 104 lah ya. 104 km. Ya, jadi ya kalau PP masih banyak sisanya lah nanti. Masih Baru- 300 kurang dikit nih. 300 kurang dikit, ya udah range-nya udah turun 3 kilo. 3 kilo. Padahal kita berjalan 2 kilo ya. 2 kilo. Tadi karena macet sih, Jess. Macet. Ini macet. Ya. Karena kan memang mobil listrik tuh daya yang terserap paling banyak tuh dari AC biasanya. AC Kalau tadi. macet-macetan tuh sebenarnya nggak masalah. Tapi AC-nya yang berat. AC-nya yang Iya. mengkonsumsi dayanya dari baterai itu paling besar. Iya. sebenarnya AC. Oke, terus pagi tadi barusan ditarik sama Jason. Ditarik lagi pakai sport Kita di sport tadi. Oke, ini udah sekarang 2,3 km. Kita ya. lihat aja. Ini masih di dalam kota dan Yap. mungkin perjalanan dalam kota sekitar 3 kilo lagi. Oke. Ya 3 kiloan baru kita akhirnya masuk tol dan baru di tol tuh 100 kiloan lah ya. Nanti puncak nanjak-nanjak kita lihat. Kita tes juga ya, Jack. Sekalian tes nanjak kan tes favoritnya netizen kan? Oh iya, luar biasa, benar. Mobil Oke. listrik kecil kayak gini yang horsepower-nya cuma 40 tadi. 40 horsepower, 110 Nm, Ngangkut ngangkut beban 200 kilo Iya. Sama kita sama kan bareng. kitanya. Gimana? Kita lihat aja. Mampu nggak nanjak? Mampu nggak nanjak? Let's go. Yes, oke sekarang kita di tol Jagorawi ya Jess. Benar. Total sudah berjalan 23 kiloan dan kita menemukan beberapa hal ya. Tadi kita dari tadi stay di Eco kan? Eco mode. Eco mode. Ya. Dan di Eco mode itu somehow mobil ini speednya di limit di 80 km per jam. Benar. Mentok di 85 lah ya. 85 tadi maksimum. Di speedometer, tapi Speedometer. mungkin secara real life-nya memang 80 km itu kayaknya. Gitu. Nah. Jadi terus begitu kita rubah ke normal sama Yap. sport, baru tuh bisa dia naik ke 80 sampai 100. 100 tadi bisa sampai 100 ya. Di sport apalagi ya? Iya, sport. Wah, gesit. Langsung. Tapi memang langsung drop range-nya aja. ya langsung baterai juga persentasenya. Ya, tadi dia kita sekarang sudah turun jatuhnya sudah hampir 27 kilo ya. 27 kilo. Sedangkan padahal kita baru berjalan 24,9. Jadi kayak ada tambahan 2 kilo ya. Antara range yang diestimasi sama dari kilometer yang udah kita Kilometer yang jalan. sudah Ya. menempuh- Trip jalan kita, tempuh kita antar ya. trip kita. Jadi ada sekarang Sedikit ada margin lah ya, beda 2 kilo ya, lah ya. buffer, Oke, iya. ada buffer 2 kilo. Oke, sekarang di tol Jagorawi, apa aja yang lo temuin Jess perjalanan? Apa setirnya, posisi duduknya gitu. Oke, nah ngomong posisi duduk, Hmm. nah ini gue setuju nih. Ini sebenarnya agak awkward ya posisi duduknya. Awkward Dia ya? memang commanding tinggi. Karena memang dibikin tinggi ya. Karena Dibikin memang dia tinggi. kotak sih. Jadi headroom gua tuh gila loh. Ini tinggi banget Masih rasanya. luas banget ya. Aman, masih aman, bagus aman, banget. aman Dan banget. ini juga duduknya juga enak sih, nyaman. Enak. Udah dibalut leather ya. Iya, Untuk bagus. yang long range, Long ini range enak sih. cukup nyaman gitu ya. Tapi posisi duduknya aja sih, Ja. Kalau Terlalu nyetir tinggi ya, loh. posisi menyetir ya. Terus nggak bisa diatur lagi ya? Nah, bisa diatur ya. Oh, bisa diatur. Cuman tilt aja. Nggak bisa teleskopik ya? Nggak bisa, jadi Ah. bener-bener yang nggak bisa pas banget lah ya sama postur tubuh lo gitu. Jadi duduknya itu kayak serasa Segar. kayak kemarin kita CVT War pick me up. Iya. Kayak nyetir Pick up ya? gitu ya, beneran. Tapi bagusnya Hah. ini visibilitasnya nih Bagus. banget. Nggak ada, iya. Ya, Walaupun kaca- ada blind spot di bagian sini nih, menurut Yes. gue ini blind spot lumayan gede ya. Blind spot lumayan. Kecil banget kacanya. Iya, di pilar ras ini ya. Tapi gara-gara kita commanding duduknya jadi nggak terlalu ganggu Nggak lah. terlalu ganggu. Ini pandangan ke depan nih bagus banget, kacanya besar ya. Besar, ya. ke kanan, ke kiri, belakang pun juga masih Iya, oke. masih oke Masih oke. gitu. Bagus ya. Lalu kemudian juga untuk ini ya. Nah, ini setirnya ini agak Apa tuh? jujur aja. Ini cukup responsif dia. Nah, Ya kalau kita misalnya RWD loh. RWD. Oh, 2 pintu RWD. Mobil sport mirip kan sama kayak Grand Max sama Carry? Iya. Jadi Grand Max sama Carry itu sports car juga. Iya. Oke. Oke. Nah, setirnya Ah. itu tuh dia cukup responsif nih ya. Oke. Cuman yang gue temukan itu miring loh setirnya. Ini by default miring ya? By default ini miring. Ini dari awal beli, nggak lu coba spuring atau bela Dari di sini? pabrikan, nah itu memang belum coba spuring. Cuman memang dari pabrikan nih seperti ini. Dan ada beberapa pengguna user lain dari Wuling REV, Oh, Mobi. Omobi, mau sebut namanya nggak ini? Omobi juga mengeluhkan hal yang sama. Setirnya tuh miring gitu. Miring Soalnya kanan punya ya? Bang Ridwan Hanif, Ya, juga dia banyak doa mungkin. baik doa ya, baik Ya, ibadah ya. ya. Berarti gua nggak baik doa. Ya, kurang dikit. Ya. Jadi agak miring dikit gitu. Iya. Oke. Kalau Ya. mungkin kurang banyak banget, miringnya parah. Ini padahal kita Iya, lurus, iya, tapi lurus, setirnya ya. miring. Lurusnya lurus, padahal ini jalan lurus loh. Lurus ya. Di Iya. Jagorawi kan enak gitu ya. Iya, Ini miring setirnya. aneh banget ya. Tuh. Kalau orang OCD sih ganggu sih. Kayak lu gitu ya. Enggak, lu OCD, lu bukan gue. Lu Lu nggak nggak OCD? keganggu. Enggak, gue enggak. Oh.
Yes, sekarang kita di kilometer 45 ya. Benar. Udah keluar dari pintu tol Ciawi. Benar. Dan sekarang udah mau keluar exit puncak Taman Safari. Dan ini kondisi jalannya sudah mulai menanjak, saudara-saudara. Agak nanjak. Dan Ya. kita lihat kilometernya, trip kita 62 kilometer. 62 kilometer, sisa range-nya bisa di 219. Sedangkan kita berjalannya udah 62,5. Jadi Jadi lumayan ya, marginnya sekitar 18 kiloan. 18 kilo. Jangan lupa belok kiri tuh, Ya. sen kiri dulu. Ya. Arah Taman Safari, Taman Safari Puncak Bandung. Wah, udah buffer makin tinggi karena memang hambatan angin. Dan juga memang ya kalau kelemahannya mobil listrik, hybrid itu kalau di tol malah lebih boros malah. Malah dalam kota dia malah bisa lebih irit. Memang itu mobil-mobil dalam kota kali ya. Iya. Dan tadi kita belum bahas soal fitur nih. Oh, iya. Fitur-fitur mobil ini apa aja sih? Lo jelasin sama gua. Pertama soal fitur entertainment ja. Nah, kalau lo bisa lihat sendiri ya, ini kebetulan kan yang tipe long range. Dia udah pakai instrument cluster yang ukurannya 10,25 inci. Oh, ini dan nyambung ya? head unitnya nyambung juga, ukurannya sama 10,25 inci. Ini ala-ala kayak di Mercedes-Benz ya? Mercedes-Benz, ya bener banget. Nyambung gitu ya? Nyambung gitu ya, seamless. Keren, Dan keren. fitur untuk entertainmentnya yang memang dia belum support Apple CarPlay, Android Auto ataupun itu. Dia masih pakai OS-nya dia sendiri ya dari Wuling. Tapi ya setidaknya udah lengkap lah, bisa Bluetooth ya kan. Bisa Win itu juga ya? Bisa Win. Oh ya, Wuling Indonesian Voice Command. Jadi bisa kayak keren. gini aja. Halo Wuling. Halo, Saya kedinginan. oke, menaikkan suhu 1 level. Wih, Jawab Mbak. Kalau lo kesepian pakai mobil ini ya? Bisa, saya kesepian gitu. Mungkin oke, saya temani. Ya. Dan kita sekarang udah mau ini ya, tadi tanjok-tanjoknya luar biasa banget ya Jess soalnya. Dan kita juga bawa beban Jess, yang di luar dari biasanya Wuling REV. Bawa beras lah, bawa... Ya setara ada 2 orang lagi lah di belakang lah ya. Yes. Ya, harus liatin dulu Jess nih kebetulan. Ini jalannya juga Papasan sama truk challenging ya. Karena kecil dan papasan sama truk ya. Nah, ini salah satu keuntungan punya Wuling REV. Kecil Jalan banget. segini, Muat. masih muat. Brio aja struggle-nya lebih parah ya, Benar. karena dia memang lebih lebar secara dimensi, ini lebih gampang. Gampang. Nah, depan udah balik lagi ke Jalan Raya Puncak Cianjur ya, Jess? Yes, benar banget. Dan kita sekarang sudah menuju Cianjur dan sudah mau nyampe ke daerah dengan kembali ketemu macet-macetan dan nanjak lagi, Jess. Tapi nggak apa-apa, lumayan tadi udah lumayan ngekat ya kita Ngekat ya. banget, tadi sekitar ETA harusnya kita tuh sampai 3:05, tapi ini sekarang ke cut lagi, sekarang nyampainya estimasi di 2:40 lah. 24. Iya, Jam berarti- 2.40 ya. Ya, jadi kayak terpotong hampir setengah jam sendiri, lumayan banget. Lumayan banget. Oke, sekarang udah kembali lagi ke Jalan Raya Puncak Cianjur. Range masih sekitar di 183, tapi ininya sudah berjalan 76,3. Oke, ada buffer lah ya, nggak apa-apa. Oke, kita masih nanjak-nanjak lagi, puncak, tapi tanjakannya udah less terjal, Yes. tapi macet. Benar. Nah. Oke, perjalanan menuju Cianjur sekitar 33 kilo lagi, Jess. Oke. Oke, let's go. Gas. Oke, kita baru aja ngelewatin apa, Jess? Puncak Pas. Puncak Pas. Saya enak aja. Mantep tuh, tapi kita perjalanan masih banyak ya. Panjang. Perjalanan kemanusiaan. Luar biasa. Lo harus nemenin gua dong. Oh, pasti Lo harus dong. jadi saksi. Gua udah nyerahin beneran. Oke, siap. Sembakonya. Mantap. Ini BTW kalau lihat dari Google Maps masih 19 kilo lagi. Oke. Sekitar kita baterainya di 48%. 48%. Ya, tadi terus juga range-nya masih 140-an lah ya. Ya. 140-an, terus kita udah berjalan 190. 90 Berarti emang iya gitu, makin tinggi lagi ya. 30 kilo ya buffernya ya. Buffernya benar. Karena tadi nanjak terus, baru sekarang mulai turun. Ini kita manfaatin regenerative braking. Nah, ngomong-ngomong regenerative braking, mobil Yes. itu sebenarnya udah dilengkapi dengan fitur itu aja. Oke. Nah, kalau di Wuling itu tuh namanya Energy Recovery Intensity. Oh, ERI. ERI. Oh, Nah, makanya Om Fitra Eri beli ini. gara-gara fitur ini. Fitra Eri, iya. Mungkin fitur Eri gitu. Sebentar, Iya. kok lu bisa kepikiran aja gitu? Iya, cepet aja. 3 level. Yang pertama itu normal. Ya, kita sekarang lagi di normal. Kita liatin ya. Ya. Oke. Nah, kita lagi di normal ya kan. Nah, terus ada yang weak dan strong. Nah, Yes. ini karena berhubung jalannya ngelewatin puncak pas udah mulai menurun terus, kita manfaatkan
ke strong aja. Yang strong aja ya. Kita kan strong dulu. Nah, ini kerasa banget kalau pada saat di accelerate gitu ya. Ini kerasa nih kayak engine braking gitu. Oh, dia mulai nahan mobil ya. Benar, untuk mengisi daya ke baterainya. Jadi makin strong, makin banyak daya lagi yang dialirkan ke balik lagi baterainya ya. Benar. Kita lihat mudah-mudahan tidak terbuang banyak dan range-nya nambah. Benar. Nggak mengganggu ya. Yes, ini udah mulai turun lagi ya. Jadi, wah ini kerasa banget nih. Strong ya. Oke. Kita udah di kota Cianjur dan tadi sedih banget ya, mulai masuk tuh masih banyak posko-posko. Terus banyak kayak sisa-sisa tebing yang masih hancur ya. Bekas longsongar karena gempa kan pasti tebing jadi penyangganya tuh jatuh gitu ya. Aduh sedih banget, kasihan banget. Dan ini masih ada posko lagi tuh depan Jas. Iya, banyak ya dari tadi ya posko-posko. Iya, kita makanya relawan tuh kita sengaja untuk datang ke sini untuk bantu lah. Jadi nggak semerta-merta, dan karena kan ya konten kami dari para civities, ibaratnya kita menyerahkan civities yang nonton jadi subscriber kita tuh ibaratnya ikut membantu Cianjur gitu ya. Benar. Yang nontonin kita nih secara nggak langsung bantuin saudara-saudara kita yang di Cianjur lah ya. Makasih banyak banget yang udah nonton nih sampai detik ini, sampai sekarang udah subscribe, udah nge-view, itu udah ngebantu juga. Makanya kita mau ngembalikan juga ke mungkin salah satu juga ada yang subscriber kita di CVT di Cianjur, nggak ada yang tahu kan. Tapi kita balikin juga. Selamat ya. Iya, semoga juga recovery sehat terus. Dan kita juga milihin memang nggak mau mie instan dan segala macam ya, itu kalau bisa dihindari karena takutnya malah memperburuk gizi ya gitu. Oke, ini kita sekarang udah tinggal 2,5 kilo lagi dari titiknya. 1,2 bahkan udah mau nyampe. Sebentar lagi kita nyampe. Dan kita masuk, nanti kita akan menyerahkan bantuan dan kita nanti lihat range-nya berapa. Dan so far kita udah berjalan, masih belum berubah Jess. Masih tetap di 48%. Benar, luar biasa. Dan karena tadi regenerative braking terus ya, mulai dari puncak pas tadi. Padahal tadi masih sekitar berapa kilo ya, belasan kilo lah ya. Tapi regenerative braking terus. Waduh, ini ada telepon, ntar dulu. Range-nya masih di 140-an. 144 kilometer. Dan kita berjalan 110 km. Berarti sekarang buffernya makin turun di 30 km. Tadi sempat sampai 50 km lah ya. Benar. Ini sekali lagi berkat regenerative braking karena turunan. Tadi sempat macet tapi nggak masalah. Nggak masalah. Ya, tapi so far agak gerimis ya. Iya, ini cuacanya kurang mendukung, tapi nggak apa-apa, kita tetap berjalan untuk membagikan kebahagiaan kita lah ya, supaya teman-teman yang ada di Cianjur bisa recovery dengan bagus, gitu, dengan baik gitu. Oke, kita udah mau ini belok kanan nih, tempatnya Al-Baja Cianjur ya. Wah, luar biasa. Kita masuk. Di sini termasuk posko juga ya, Jas? Benar. Ada posko. Banyak ini juga. Kita bisa ada masjid. Lurus saja kayak. Oke, nanti kita berhenti, kita cek range-nya berapa dan sambil kita membagikan bantuan. Tuh udah ada Fortuner tuh. Yap. Kayak Fortuner komen ya. Punya orang lah ya. Oh gitu. Punya Mas Heri namanya. Oh, punya Mas Heri. Oke, luar biasa. Wah. Akhirnya sampai kita di Cianjur, di Al-Baja Cianjur. Ini tempatnya banyak yang di recovery karena kemarin terimbas gempa ya, Jas. Dan ini kita lihat tempatnya banyak yang kena efek ya. Kasian banget. Oke, kita akan segera membagikan bantuannya. Nih, kita buka ya bagasinya. Kok kekunci ya? Oh, saya kunci tadi. Saya kunci. Oke. Hemat daya. Oke, kita buka lagi. Oke, kita bagiin. Oke, jadi sekarang tadi so far berapa range-nya? Range-nya itu masih di 144 kilo. 140, nggak berubah ya? Nggak berubah. Nggak berubah. Kita macet tadi ya. Iya, dan udah berjalan 110 km. Dan baterainya masih di 48%. 48%. Nice banget. Jadi pulang kayaknya masih perlu ngisi nggak ya? Karena turunan sih kayaknya aman deh. Aman lah ya. Oke, kita sekarang bagiin dulu dan kita ketemu sama korban-korban yang terdampak di sini. Benar. Oke, let's go. Ya, di Al-Baja Cianjur ini kami membagikan uang tunai untuk dana pembangunan kembali sekolah yang terdampak gempa kemarin. Karena pada saat gempa lalu, ribuan siswa di sini terpaksa dipulangkan karena banyaknya bangunan yang runtuh akibat gempa. Di sini kami juga membagikan uang tunai hasil urunan bersama Iluni FEB UI, karena memang kebetulan kami juga alumni FEB UI. Semoga menjadi berkah juga untuk rekan-rekan FEB UI.
Setelahnya kami melanjutkan perjalanan lagi belusukan ke dalam-dalam area warga untuk mencari perkampungan yang terdampak gempa. Yes. Bisa kita lihat ya betapa rumah-rumah warga ini betul-betul terdampak dari bencana alam gempa beberapa waktu yang lalu. Masih banyak warga-warga yang masih merasakan rumahnya masih rusak dan belum dapat kesempatan untuk dibetulkan oleh pemerintah. Ya, di sini kami menyerahkan bantuan kepada warga-warga yang terdampak bencana alam yang kondisinya memang betul-betul memprihatinkan. Di mana rumah warga masih banyak yang belum ditangani sehingga sebagian terpaksa tinggal di posko yang dibuat bersama-sama. Semoga dengan sedikit bantuan ini bisa meringankan beban korban ya. Seselesainya dari Cianjur, hari sudah gelap dan kami bergantian menyetir lalu menuju kembali ke Jakarta. Penasaran dengan hasil pengetesan efisiensinya? Wih, Wow. akhirnya sampai juga di luar rumah biasa. Jason di Pondok Akhirnya. Indah. Luar biasa, salut banget sama ini mobil. Salut ya. Salut. Unexpected banget. Unexpected banget. Tadi kita pas di Albaja Cianjur tadi kita bilang nyampe di 48%. 48% sisa baterainya. Dengan kondisi range-nya di berapa tadi? 144. Tapi kita pulang awalnya masih takut tuh, Jess. Yes. Karena kan kita tadi pas jalan ngabisin 52%. Benar. Sedangkan sisanya 48%, takutnya habis di jalan kan. Benar Iya, banget. jadi tegang banget tadi pagi pas pulang tuh masih agak nanjak-nanjak dikit dan ketemu Ya. truk banyak. Benar, dan kita harus ya menyanyi sedikit lah ya. Nyalip-nyalip dikit Dan karena dia pelan tanjakan- banget. Benar, dan tanjakannya juga lumayan. Ada yang kita sempet yang cukup ekstrim ya. Cuman Jay? ekstrim. Dan itu terbukti Wuling RV bisa. Dengan Masih bobot bisa. kita berdua, Dan bobot sempat tadi ya, barang yang pas barang, berangkat ya, Ya. iya, masih bisa. bisa. Mobil ini mampu. Dan tadi sempat yang agak deg-degan tuh pas ketiga langsung drop ke 31% karena nanjak terus sampai puncak pas. Benar. Ya, Iya. itu kami tegang. Tapi surprise ini karena habis itu turun, Ya. kita memanfaatkan regenerative braking-nya. Luar biasa kita banget. bikin strong. Ya. Wah, dari situ bahkan sampai tol hampir Oh, Jor, masuk Jor ya. hampir sampai Masuk Jor, Jor. gak Stay. turun sama sekali. Sisa baterainya dan, Dan juga rear sisa range-nya range-nya nggak turun sama sekali. Padahal kilometernya nambah jauh banget. Di 31% aja. Iya, tetap stay di 31%. 31%. Luar Wah, biasa. itu luar biasa banget sih Luar Wuling biasa. RV. Kami salut banget. Ya. Kami pribadi Ya. gak berhenti tepuk tangan sama ini. Luar biasa. Karena Ya. pribadi Ya. pernah merasakan mobil EV, kita perjalanan jauh keluar kota, Ya. tapi problematik banget. Dia claim range-nya bisa di atas 300 Ya. dengan harga di 2 kali Dua kali mobil lipat lebih. ini. Tapi ternyata harus ngecas lagi dan itu mengecewakan banget sih, mengecewakan kami banget. Dan sisanya pas kita udah di rumah, tadi kan Tadi kita sekarang nyampe di 211 km. Yes. 6 tripnya ya. Tripnya. Trip kita dari Gambir Ah, ke Cianjur, balik ke rumah di Pondok Indah, ya. itu 211 aja ya. 211 Sisa dengan baterainya di range-nya 20 baterainya 26%. 26%. Range-nya di 78, Jas. Luar biasa ya. Gila, masih 78 kilo lagi. Masih jauh banget sih. 211 berarti Bentar. masih bisa 200, nggak nyampe 300 sih memang. Ya. Karena kan kita nanjak-nanjak. Dan Bener. nggak tahu juga kalau misalnya kita banyak jalan datar kayak gini, Mm-mm. menurut kami bisa lebih lagi. Iya. Tapi lucunya pada saat di tol tadi pas lu bawa ini, Ja, lu malah matiin regenerative braking-nya ya? Oh iya, strategi gua begitu sudah datar dan nggak banyak itu, biar banyak costingnya. Costing. Regenerative braking gue bikin bukan mati, weak, Paling weak ya? paling weak gitu. Iya. Jadi memang di weak Yes. gitu ya. Ini boleh bisa jadi tips kalian Iya, nih tips kalau kalian. misalkan Jadi kalau misalnya bawa mobil listrik gitu ya. Mobil listrik, hybrid, gimana caranya? Itu kalau di jalan tol kurangin regenerative braking-nya. Itu malah menghambat efisiensi kalian. Iya. Jadi memang nih luar biasa banget perjalanan kali ini kita Benar. sekalian ngetes kemampuan Wuling REV. Iya. Dan juga kita berbagi, ibaratnya berbagi sedikit lah untuk Benar. saudara-saudara kita yang terdampak Korban kemarin dari gempa kemarin bumi di bencana Cianjur ya, di Cianjur tadi ya. Ya. Dan Jadi kondisinya luar biasa ya, luar cukup biasa. prihatin. Tadi banget. rumah warga aja. Terus kemudian tadi kan kita Pertama di Albaja Cianjur Albaja dulu, dulu. kita lihat Sekolahnya. bayangin aja tuh, itu kan sekolah dan pesantren ya. Itu sampai 1000 santrinya keluar ketika belajar dan Belajar. gentengnya tuh pada jatuh. Tadi kita liatin footage-nya. Iya. Itu katanya mereka sampai kabur pas lagi belajar Benar. sekolah dan ada yang terluka. Alhamdulillah sih nggak ada korban jiwa ya, tapi Ya, luka-luka korban ya, lukanya sempat ada ada. gitu loh. Jadi bahaya banget dan sekarang sekolahnya even sampai sekarang masih belum bisa dipakai gitu. Sedih banget Benar. sih. Dan kita juga setelah dari pesantren, kita menuju Belusukan ya tadi ya? belusukan ke rumah-rumah warga, ke tempat pengungsian gitu ya. Iya. Dan selama perjalanan
Wah, rumah-rumah warga ada yang benar-benar kondisinya sangat prihatin, sampai rubuh bener. Sampai udah rata tanah ya. Rata tanah. Gitu, dan akhirnya kita ke tempat pengungsiannya, di situ kita kita bagi-bagi kan lah ya di situ. Gitu. Warganya menerima dengan baik ya. Ya, alhamdulillah sih, mudah-mudahan recovery dengan cepat. Jadi bantuan-bantuan dari kita semua dan juga orang lain ya, gitu bisa membantu mereka kembali seperti dulu lagi, normal lagi, beraktivitas seperti normal lagi, dan tidak terdampak lagi ya. Dan semoga bisa menjadi berkah ya untuk saudara-saudara kita. Dan juga para civities juga nih. Benar. Karena tadi kegiatan kami ini karena dari kalian civities kami ke sana itu karena kami dari para civities yang selalu support kami. Terima kasih. Subscribe, selalu nonton. Jadi kami memberikan itu kembali untuk para civities juga. Siapa tahu kan di Cianjur juga ada civities kan? Ya, kita nggak tahu ya. Oke. Kita kembalikan lagi ke sana. Yes. Tapi bagi para civities yang kalau bisa tertarik untuk direct info ya membantu, kita berikan link di bawah sini. Boleh. Kalau tadi kan kami sendiri, dari kami sendiri, kalau civities mau langsung bisa di bawah sini. Yes. Langsung aja ke link di bawah tersebut, langsung kami alirkan dananya ke Cianjur sana, dan kami sudah kerjasama dengan para tim relawan di sana. Benar. Untuk membagikan bantuannya ya pasti. Benar. Dan bersama juga dengan Iluni FEUI Golf Club ya, jadi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Luar biasa. Terima kasih juga IFGC sudah membantu juga. Ya. Dan ya, overall simpulannya ini mobil listrik yang sangat recommended banget. Yes. Karena tadi kami cas aja dari 50% tuh hanya menghabiskan 34.000. Sekitar 34.000 saja di SPKLU ya. SPKLU. Itu ya. Walaupun 38.000 tadi kita ngisinya karena buat buffer jaga-jaga kalau kelebihan. Kalau kelebihan ya kelebihan, tapi kalau kelebihan nanti saldonya akan dibalikin lagi ke kalian. Link aja ke aplikasi charge in-nya. Jadi kalau misalnya kalau 100% berarti di 68.000. 68.000, enggak sampai 70.000. Enggak sampai 70.000, kalian bisa berjalan lebih dari 300 kilo. Luar biasa. Itu artinya ya semingguan cuma habis gak nyampe 10.000 Jess. Luar biasa. Gak nyampe 10.000. Salut. Itu motor juga nggak bisa lawan karena Pertalite ya sekarang harganya udah 10.000. Udah 10.000 per liter, benar banget. Dan kalau kalian itu ngisinya di SPKLU PLN. Yes, kalau ngisi di rumah, yang daya maksimumnya itu 7,7 kW. Kalau kalian ngisi di rumah, itu hanya yang 2,2. Itu di 1.699. Yes, dikalikan saja sama kapasitas baterainya 63 ribuan ya. 63 ribuan saja. Itu udah full 0 sampai 100%. Itu lebih dari paling cuma 9 ribuan, Jess. Wah, itu salut banget sih. Keren banget ini mobil yang sangat solusi banget dikala harga BBM sedang tinggi-tingginya, dan surprisingly range-nya tuh ternyata yang diklaim sama Wuling underclaim. Sebenarnya itu bisa lebih jauh daripada klaimnya dia ya. Luar biasa banget. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CV Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa juga main dan follow Instagram kami @cvt.indonesia. Di situ banyak banget ya keseruan kita tentang syuting seperti ini ya, perjalanan kami dan berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yes, dan sekarang kalau kalian mau beli mobil ini dengan promo terbaik, harga terbaik, dan potongan waktu inden, bisa dari website kami di cvtindonesia.co.id. Tapi nggak cuma Wuling aja, mobil lain juga ada. Pasti, promo promonya terbaik juga pasti. mantep-mantep. Mantap. Dan kalian juga udah bisa sekarang baca berita ya seputar dunia otomotif di website kami ya, yang terpercaya dan juga terpanas. Aktual. Oke, kami dari CV Indonesia, gue Reza Rever. Gue Jason Andika Syarif pamit. Baik, ketemu lagi. Stay tune.